Suara-suara kayak delman gimana sih? Entah itu delman atau arak-arakan Kuda. kayak kerajaan gitu ya, kayak kuda. Soalnya ada gamelan sama kayak suara kuda delman lah, ibaratnya cing, ada lonceng-loncengnya gitu ya kan. Belum berapa detik gue langsung dikasih lihat sekelebetan hitam gitu, set gitu. Kenapa matinya? Nggak tahu, kayak cakaran macan atau gigitan macan katanya. Waduh, bekas pasak-pasaknya kan pasti kelihatan ya. Nah di situ gua sempet kaget juga, loh tendanya mana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Selatan Jakarta Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Balik lagi sama gue Inji. Di episode kali ini gue kedatangan narasumber. Halo bang. Halo, Kenalan dulu kita. kenalan. Namanya Nama siapa? saya Hardiansa, biasa dipanggil Ian. Asik, Handiansa biasa dipanggil Ian. Rumah di mana bang? Kampung Baru. Kampung Baru, oke. Nih gue tadi adalah ritual gue untuk traveling sama Bang Ian. Kira-kira lu mau bawain cerita apa nih bang malam ini? Hari ini gue mau ceritain sedikit flashback ya. Di tahun 2016 gue ngedaki ke Gunung Ciremai via Lingkarjati. Oke, Ciremai guys. Gue mau traveling ke Ciremai. Sebelum gue lanjut ceritanya, gue cuma mau ngingetin buat temen-temen, jangan lupa di like, comment, and Subscribe. subscribe channel Selatan Jakarta biar kita tuh semangat buat bikin konten-konten lagi. Oke, ada apa tuh di sana tuh? Itu Kira-kira gue bagi pertama ngalamin ya, gue mendaki 2 orang. Pertama di Simaksi gue ditahan sampai agak lama lah. Kedua gue dimunculin peristiwa teman sependakian gue muntah-muntah. Lalu gue ketemu semacam macan kumbang lah di sana, macan kumbang atau macan kumbang jadian juga gue nggak tahu ya sampai sekarang ya. Yang ketiga gue ketemu pendaki 5 orang di jalur Sangga Buana, cuma pas kita turun tuh orang udah nggak ada gitu. Oke, gue keep dulu. Gue juga mau ingetin buat teman-teman semua, kalau ada yang mau cerita atau mau sharing pengalaman pendakian atau cerita horor lainnya, boleh banget DM Instagram Selatan Jakarta atau email, linknya ada di bawah. Oke bang, gue mau lanjut traveling lagi nih sama Bang Ian. Oke, Bang, kita boleh lanjut ya bang ceritanya. Lanjut. Simak baik-baik ya. Awalnya. Cerita awalnya ya, gue ngedaki ke Ciremai itu tahun 2016 ya. Bersama temen gue, partner gue juga lah ibaratnya, yang selalu temenin gue, kameramen kita lah, Bay Benok ya kan. Asik. Gitu. Berapa orang tuh? Di situ niatnya gue 3 orang ya ketemu. Awal gue mulai pengen ngedaki tuh awalnya 3 orang. Cuma pas hari H itu cuma ya kita berdua doang. Gue sama Abai itu gitu. Pertama juga gue niatan gue ke Ciremai tuh nggak ada. Awal tuh gue pengennya ke Prau gitu, karena ya lu tau lah Prau gunungnya yang eksotik banget kan pemandangannya gitu. Dan gue di Ciremai juga gue nggak tahu ceritanya gimana, asal mula gunungnya itu gimana, gue tanpa ada persiapan lah intinya. Gue first time nih. Iya, first time juga, itu juga pendakian gue yang baru kedua itu. Gitu. Nah di situ partner gue itu masih umur sekitaran 18-17 lah, masih sekolah ibaratnya gitu. Nah gue sedikit ragu tuh gue mendaki berdua di sana gitu. Cuman gue modal nekat lah berdua di sana. Gue berdua belum pernah ke sana ya kan. Intinya gue jalan aja dulu, nyampe sananya juga gue belum tahu gitu. Nggak cerita ya, gue berangkat dari sini jam 10 malam ya, nyampe sana sekitaran jam 3 jam 4 subuh lah ibaratnya. Masih ada waktu buat istirahat sebentar. Nah di sana itu udah dikasih tanda nih, di sana bener-bener nggak ada orang di base camp itu. Ada orang, cuma ya orang asli sana lah. Sekira gue pertamanya itu dia pendaki juga yang mau naik. Nah pas gue tanya-tanya ternyata dia cuma main di sana gitu.
Nah itu gue udah nggak ada pendaki, jadi gue berpikir wah gue berdua doang nih naik ya kan gitu. Ya udahlah tuh, gue istirahat dulu, ketemu pagi kan, gue bangun di jam 6 pagi. Jam 6 pagi gue bangun, gue makan dulu, sarapan ya kan. Sarapan, nah gue mutusin buat ngedaki tuh di jam 8 pagi. Dateng gue ke pos Simaksi kan, gue ketemu orang, ya penjaga Simaksi lah situ ya, orang situ. Nah gue ngomong, gue mau naik ke Gunung Ciremai. Ditanya dong berapa orang, saya berdua doang mas gitu. Di situ gue udah mulai ditahan sama dia, katanya oh nggak bisa mas, katanya ke Gunung Ciremai tuh minimal 3 orang gitu. Lah gue sedikit kaget dong ya kan, gue di sana berdua orang ya kan. Lalu diceritain lah tuh sama Akang ya, kalau di Kuningan Akang atau Mas lah, dia campuran Jawa Sunda. Katanya di sini minimal 3 orang ngedaki gitu. Kalau mau 2 orang nunggu pendaki lain gitu buat gabung. Karena kalau berdua orang, karena itu posisi gunung baru buka. Baru buka banget kata dia, baru beberapa hari buka karena habis kejadian kebakaran kan katanya gitu. Nah di situ gue sempet kaget tuh, wah nggak bisa. Terus gimana mas solusinya? Kalau mau katanya cari rombongan lain. Carinya di mana mas? Gue bilang gitu kan. Ya tunggu nanti sih, udah ada kontak nih dari orang katanya mau ngedaki di 11:30 katanya. Nah di situ gue suruh gabung tuh, di situ suruh nunggu sampai 11:30. Sembari nunggu gue dikasih cerita-cerita yang mengagetkan lah, mistis ibaratnya gitu. Di sana katanya pernah ada pendaki yang mau naik tapi nggak mau bayar Simaksi, tipikal yang selengean lah atau petantang tenteng. Dia ngaku udah ngedaki gunung kemana aja gitu, nggak pernah bayar, tapi pas di Ciremai dia mau ngedaki suruh bayar gitu. Dia nggak mau, sampai ngotot, ya udahlah dilepas sama penjaga itu, ya udah naik. Tapi kalau ada apa-apa nggak mau tanggung jawab dong pihak gunung gitu. Nah belum sampai apa-apa, belum sampai pos 1 diceritain dia muntah darah di sana gitu. Muntah darah, lalu turun tanpa basa-basi, tanpa pamit, ya dia pulang aja gitu. Nah sampai sekarang sih kabarnya dia di blacklist ya dari Ciremai itu gitu. Itu dapat cerita kayak gitu. Nah iya. Terus ada lagi Nah, ceritain. Singkat cerita nih, kita cerita-cerita mistis atau apa, ya pikiran gue sih, gue enjoy aja ya, nggak bawa pikiran atau wah gimana nih gue berdua bisa nggak bagaimana ya. Gue sih sedikit gemeter juga denger cerita itu, sama gue sempet pengen nyerah juga, tapi ya gue udah nyampe situ, masa iya gue nggak ngedaki ya kan. Nah muncullah tuh singkat cerita, gue sampai 11:30 itu yang dijanjiin ada pendaki, ternyata belum ada sampai itu. Lalu gue tanyain lagi dong, mas ini gimana ya, saya mau naik tapi belum ada rombongan nih, katanya suruh nunggu kan tadi sampai 11:30 ya, belum ada rombongan, masih bisa nggak ya naik saya berdua doang. 12 gue nggak ketemu sama sekali atau orang datang nih buat ngedaki di 11:30 itu. Lalu gue bingung dong, ada rombongan buat barengan gue. Nah minimal kan pendakian 3 orang ya, nah gue 2 orang doang. Di sana tuh ya gue mulai dialih-alihin lah ibaratnya, biar gue nggak naik, tapi gue kan pengen naik ya. Lalu gue disuruh bantu-bantu dulu tuh kerja bakti di sana, suruh nyapu-nyapuin pos ya kan sambil nunggu pendaki lain, sampai singkat cerita jam 1 belum ada pendaki juga tuh. Lalu gue nego lagi kan ke penjaga pos itu buat ngedaki. Nah di situ gue diizinin buat ngedaki, ya udah kalau mau naik ya kan, tapi bikin surat pernyataan nih, karena yang gue bawa ini partner gue nih udah berdua orang, partner gue juga masih usia sekolah, belum ada KTP ya kan. Gue jadi penanggung jawab buat
partner gue ini kalau jadi apa-apa gue yang tanggung jawab gitu. Gue mutusin ya oke lah, nggak apa-apa, yang penting gue ngedaki kan gitu. Ya udah, singkat cerita situ gue mulai trek, berarti gue di jam 2 siang. Di jam 2 siang ternyata ada 2 orang yang mau ngedaki. Ternyata tuh 2 orang itu akamsi. Orang situ emang sengaja buat kata penjaganya buat nemenin. Ya udah dah tuh. Dia jalan duluan tapinya. Gitu. Gue ketemu 2 orang dikasih barengan. Nah, di situ ya udahlah, ya kan, nggak apa-apa. Yang penting gue bisa ngedaki gitu. Jadi gue total ngedaki tuh 4 orang sama 2 orang akamsi sana. Nah, dia tuh bener-bener nggak bawa apa-apa ya di sana. Dia nggak bawa apa-apa, cuma bawa sarung sama aqua 2 gitu. Gue mikir di sana, waduh, logistik gue gimana ya gitu. Karena kan dia sana nggak bawa apa-apa ya, cuma aqua 2. Gue mikir ya harus berbagi logistik lah sama dia. Cuma gue mikir lagi, daripada gue nggak ngedaki ya kan, ya udahlah temenin dia. Nah, dia jalan duluan lah sampai di pos Kondang Amis gitu. Nah, gue berdua di belakang tuh ngedaki, belum sampai pos 1 lah, gue udah kagetkan dengan peristiwa temen gue muntah-muntah, si Abai ini. Entah dia masuk angin, entah apa ya. Karena kan gue habis makan ya, gue buru-buru sama gue bantu-bantu bersih-bersih juga lah, nguras tenaga juga kan. Nah, di sana gue dikagetkan dengan peristiwa temen gue muntah-muntah tuh, belum nyampe pos 1 masih kanan kiri sawah lah ya kan. Kalau kalian pernah ngedaki Via Linggarjati, belum nyampe pos 1 tuh temen gue udah muntah-muntah di sana. Nah, gue di situ keinget sama omongan penjaga pos. Di situ pernah ada pendaki yang maksa naik lalu muntah darah kan. Dia pulang, ya udah nggak tahu gimana kelanjutannya kan. Nah, di situ gue sempet keinget tuh, wah temen gue muntah. Nah, gue tanya dong, gue sedikit mau pulang juga itu, gue nggak mau kejadian apa-apa ya, karena kan temen gue yang tanggung jawab. Yang pertama tuh yang tadi gue bikin surat pernyataan. Tadi pas ini ya, temen gue muntah-muntah ya sebelum pos 1 itu kejadian muntah-muntah, dan gue sedikit ragu buat lanjutin naik gitu. Ibaratnya gue mastiin dulu dong temen gue sehat atau gimana, karena mendaki gunung tuh nggak sembarangan orang bisa ya, atau asal-asalan lah tanpa persiapan gitu. Nah, di situ gue tanya temen gue muntah, gue tanya, "Bay, lanjut nggak?" gitu. Kalau emang lu nggak kuat, ya udahlah kita nggak usah lanjut gitu. Ibaratnya nggak apa-apa daripada lu kenapa-napa, karena lu yang tanggung jawab gue gituin ke temen gue. Tapi dia masih, emang tuh bocah nekat ya. Dia bilang lanjut Yan, gue kuat katanya gitu. Gue di situ masih sedikit ragu, gue suruh istirahat dulu lah. Di situ gue kasih minyak angin ya kan, gue urut-urut sedikit sampai bener-bener relax lah dia ya untuk ngelanjutin. Ya udah gue lanjutin dah tuh. Nyampe lah tuh Kondang Amis ya. Di Kondang Amis gue sedikit break dulu lah di sana. Gue juga baru ketemu tuh yang 2 pendaki itu di Kondang Amis. Dia nungguin di sana katanya udah sekitaran 1 jam. Berarti gue ngedaki lama juga ya ibaratnya. Karena gue santai, karena gue nggak mau temen gue kenapa-napa nih. Karena yang kejadian yang tadi muntah-muntah kan. Nah, gue di sana buat fokus ke dia gitu. Masih ini karena dia biar nggak kenapa-napa gitu. Gue jalan selalu lah, nggak maksain juga gitu. Kalau emang mau turun, ya udah turun lah ya kan. Tapi di sana dia bertekad banget nih mau naik banget gitu. Ya gue keputusan ada di dia sekarang gitu. Oke, gue mutusin di situ sekitaran sejam ya, gue udah break di sana. Gue mutusin maksain lah untuk naik lagi ya kan, karena kan teman gue emang udah dipastiin pengen naik kan. Nah, gue juga ya gue pengen naik gitu. Nah, gue mutusin lanjut lah. Tuh hujan udah agak reda ya, cuma lumayan basah lah. Cuma di situ gue mutusin gak ngeluarin jas hujan gitu. Nah, ternyata tuh gue nyampe kuburan kuda itu
makin lebat hujan, gelap gitu. Padahal tuh di sekitaran jam 3:30 lah ibaratnya gitu. Itu kan kalau di luar masih terang lah ya, 3:30 itu masih hitungannya siang lah gitu. Cuma di sana tuh udah kayak jam 6 gitu. Di Bapak Tere, di kuburan kuda. Di kuburan kuda tuh kita, wah hujan kenceng tuh ya kan. Kita keluarin jas hujan sembari duduk-duduk bentar ya kan. Nah di sana terus lagi gue duduk sebentar tuh di kuburan kuda, entah kenapa pikiran gue tuh kemana-mana gitu. Gue sempet denger suara gamelan di sana gitu, gamelan. Lalu juga ada suara-suara kayak delman, gimana sih, entah itu delman atau arak-arakan Kuda. kayak kerajaan gitu ya, kayak kuda. Suara ada gamelan sama kayak suara kuda delman lah ibaratnya, cing, ada lonceng-loncengnya gitu ya kan. Di situ gue nggak hirauin di sana tuh gue nggak hirauin gitu, karena gue nggak mau tuh gue takut juga, karena gue fokus ke temen gue ini nih yang tadi muntah gitu. Gue anggap itu biasalah. Tapi temen lu juga ngerasain juga nggak? Nah itu Dengar itu. gue nggak sempet ngomong ke dia ya, cuma gue lihat mukanya dia tuh, dia bener-bener emang lemes kan, masih lemes gitu. Di situ gue tanya lagi, Nok, lu masih kuat gak? Ya kan, kalau kuat, kalau nggak kuat bilang aja ya kan. Gue juga nggak maksa lu buat naik kan. Nah lu yang tanggung jawab gue. Selalu gue bilang kayak gitu ke dia. Dia bilang lanjut Yan, katanya. Yaudah lanjut dong. Gue nggak lama tuh di situ. Abis denger suara itu, gue mutusin jalan lagi yuk gitu. Ntar istirahatnya atas aja lagi. Setelah gue di Pangalap ya, di situ gue sekitaran jam 5:30 hujan makin deras banget itu. Hujan makin deras banget. Gue mutusin gak mungkin nih gue naik ya kan. Hujan deras banget dan juga udah gelap banget ya kan. Di situ gue mutusin buat buka tenda lah di situ. Nah kata orang situ, di atas aja mas katanya. Emang kenapa? Katanya di atas aja, di sini masih jauh banget puncak katanya. Ya tetap gue maunya situ ya, di sini aja mas, teman saya kasihan nih udah lemes ya kan. Saya juga nggak mungkin daki malam gitu ya kan, karena hujan juga ini, nggak mungkin. Ya udahlah, dia nyerah akhirnya. Ya udah pasang tenda di sana. Nah pas pasang tenda di sana itu hujan ya, nggak berhenti berhenti. Itu di dalam tenda juga kita hanya di dalam tenda aja karena hujan. Berempat itu dia. Berempat, jadi kita berempat. Jadi itu sempit sempitan lah. Orang tenda itu kapasitas 3 orang dibikin 4 orang, sempit-sempitan dah. Di situ gue merasa dalam tenda ya, itu sekitar jam 7-an, itu gue ngerasa hawanya panas banget, padahal hujan ya. Itu hawanya panas banget sampai gue buka baju, sampai gue pakai kolor doang deh itu. Cuma gue pakai sleeping bag, itu tetap terasa panas gitu. Entah kenapa ya. Pokoknya hawanya panas banget. Nah, temen gue ngeluh lah di situ. Temen gue ngeluh di sana pusing, ya kan, kedinginan. Sebaliknya gue kan panas ya, dia kedinginan, pusing. Nah di situ dia minta balurin balsem. Jam 2 malam kita berangkat, hujan terus ya kan. Yang awalnya kita mulai hujan biasa doang kan, rintik-rintik. Baru sekitaran 5 menit deh udah sekitar 500 lah dari tenda itu dihujanin gede gitu. Nah gitu trek bener-bener nggak kelihatan sama sekali ya, itu gelap banget. Kita cuma ngandelin headlamp kita gitu. Kita sangat pelan banget itu jalan gitu. Kalau yang dua itu sih gesit ya ibaratnya, dia nggak bawa senter malah. Nah itu headlamp gue bener-bener 2 doang gitu di situ. Gue bener-bener gue ngegandeng aja tuh. Di situ gue udah mulai akrab sama 2 orang itu gitu. Gue ngegandeng dia aja tuh, dia yang mimpin jalan di situ. Di situ dia yang mimpin jalan. Itu bener-bener berat banget itu pendakian. Itu di situ bener-bener berat karena hujan ya, diguyur hujan dari awal sampai
akhir gitu. Nah di situ gue mutusin lanjut kan ya, lanjut. Di situ gue nyampe tanjakan Seruni itu di jam setengah 4. Kalau kata dua orang itu, ini baru yang ekstrim nih mas gitu, siap-siap ya katanya. Nah bener tuh, karena kita berdua nih belum tahu trek, bener-bener belum tahu trek situ ya, kita perdana ke situ dua-duanya gitu. Pas di tanjakan Seruni itu bener-bener emang disuguhin dengan perjalanan ya, tanjakan, bener-bener tanjakan gak ada landainya di situ tanjakan Seruni. Nah mitosnya kan setiap kita nyampe pos kita harus beri salam ya. Nah setiap pos itu kita beri salam gitu. Alhamdulillah kita nggak kejadian apa-apa di tanjakan Seruni. Tere nih ya, di Bapak Tere tuh gue mutusin buat berhenti sejenak ya di sana, buat minum, istirahat lah sekitaran 15 menitan. Di situ tuh gue udah dengar suara kresek-kresek ya ibaratnya di semak-semak. Gue nengok lah di situ, gue nengok, belum berapa detik gue langsung dikasih lihat sekelebetan hitam gitu. Gitu. Sana gue langsung mengos kan, gitu. Nggak gue lihat jelas, karena gue di sana tuh ngelihat bener-bener hitam segelebet, bentuk kayak macan, kayak loncat gitu. Cuman kalau macan kan tetap ya cepet-cepetnya macan, kalau loncat masih kelihatan lah. Itu dia hitam doang kayak bayangan gitu, kayak asap lah. Matanya bersinar. Nah di situ gue mulai merinding kan, merinding di sana. Gue lihat teman-teman gue biasa aja gitu, kok gue mulu yang dikasih, apa entah temen gue ngeliat juga atau gimana gitu. Ya gue di sana mutusin ya bawa enjoy aja lah di sana ya. Gue enjoy di Bapak Tere. Gue lihat itu, gue dengar suara juga di Bapak Tere, ada yang suara bapak-bapak lah hebat ya, kamu pulang gitu. Itu di pikiran gue itu suara kayak gitu, kamu pulang. Disitulah gue tanya lagi tuh ke temen gue, Nok masih lanjut nggak nih ya ibaratnya. Udah mulai gelisah. Iya udah mulai gelisah. Nok masih lanjut nggak ya? Lanjut lah katanya. Nyampe jam berapa aja di puncak juga nggak apa-apa, yang penting kita slow. Ya udah slow ya. Ya udah tuh gue nggak hirauin lagi tuh ya kan penampakan itu sama omongan itu ya. Pas gue ngelihat sosok itu kan, gue mutusin buat lanjut lah. Pertengahan ke Bapak Tere Batulingga, gue berhenti tuh di Batu Besar. Kalau kata dua orang itu, mas berhenti bentar mas, ngambil air dulu. Katanya di sebelah kanan tuh ada mata air lah ibaratnya. Ya udah dong, gue tunggu. Gue mutusin di situ, gue nunggu tuh berdua orang sama temen dia satu ya kan, satu lagi temen gue sama satu orang yang Temennya dua orang dia, itu ya, dia yang ngambil. Nah di situ pas dia balik tuh nggak jadi ngambil air. Lah mana airnya gitu, gue tanya dong mana airnya. Nggak jadi mas, ada apaan? Ada hewan kijang katanya mati, bangke katanya, udah bau banget. Nggak mungkin kan dia ngambil air bau banget, kenapa matinya? Nggak tahu, kayak cakaran macan atau gigitan macan katanya. Waduh. Udah lanjut. Gue di situ mutusin buat buru-buru, karena gue yang tadi gue lihat kan sekelebatan itu kayak macan kan gitu, kayak macan kumbang gitu hitam. Di situ gue yaudah lanjut, air cukup kan? Cukup air katanya gitu. Yaudah gue lanjut dah tuh, nyampe lah di Sangga Buana. Lewat lah, kita nyampe langsung ke Sangga Buana ya, Sangga Buana 1. Di situ gue nemuin 2 tenda. Padahal di awal tuh bilang nggak ada pendaki kan, 2 hari 3 hari yang lalu tuh nggak ada yang ngedaki di sana. Gue ketemu 2 tenda itu. Nah pas nyampe Sangga Buana 1 ya, gue ngeliat 2 tenda tuh. Nah di situ kan gue keinget ya omongan belum ada pendaki 2-3 hari yang naik kan, itu baru gue. Dan di situ gue ternyata nemu 2 tenda di sana. Gue samperin lah di sana ya, gue mastiin juga ada orangnya enggak ya. Gue panggil mas, keluar lah, ada 2 orang keluar. Gue tanya, mas dari kapan mas? Udah 2 hari nih nggak turun katanya, karena hujan kan.
"Oh 2 hari mas, dari mana?" "Dari Bandung kalau nggak salah dia." "Oh dari Bandung, iya. Berapa orang mas?" 5 orang kata dia. "Oh 5 orang. Ini mau turun ya? Perkiraan sih kata dia hari ini gitu. Mau ikut muncak lagi nggak mas?" Gitu. Ditawarin minum tuh. "Yaudah minum dulu mas ini." Nggak ada yang minum, di sana nggak ada yang minum. Ditawarin, "Yaudah mas, ayo saya juga mau muncak lagi nih," katanya. 3 orang ikut kan ya. Dia ikut muncak di Sanggabuana 2. Kejadian tuh jas hujan kita pada robek. Di situ baju udah basah, sana basah, mutusin udahlah ya kan, buka jas hujan di sana pakai collar doang sama baju kaos ya kan. Gue tetap mutusin naik gitu karena emang hujan tapi kondisi emang bener-bener nggak dingin, itu gerah banget. Nah itu saya copot jas hujan, ya, gue mutusin manjat pakai kolor sama kaos doang. Ya udahlah nyampe Sanggabuana, Pengasinan, sampai Pengasinan lewat, kita mutusin lanjut ke puncak. Puncak tuh sekitaran jam 10. Itu kan udah siang banget ya, itu kabut. Pas kita naik itu benar-benar kabut. Nah yang 3 orang itu dia langsung nggak nyampe 5 menit dia langsung pamit kan, "Mas saya turun duluan ya." "Oh iya mas turun." Nah saya di situ gue di situ 1 jam, hampir 1 jam gue di puncak tuh, sampai gue ya foto-foto, gue ngeluarin kompor ngopi ya kan, gue ngopi di puncak. Di situ gue sedikit terang tuh, udah berhenti hujan. Di situ gue mutusin buat turun lagi ya kan. Gue turun, belum jauh dari puncak tuh gue diguyur hujan lagi. Di situ itu baju yang tadinya udah kering jadi basah lagi di situ. Nah di situ gue udah ngerasa aduh capek banget ya kan, aduh berat banget gitu. Di dalam hati gue tuh udah mulai ngeluh gitu ya kan. Nah pas kita nyampe, pas turun ya, yang tadi gue ketemu 2 tenda itu, 5 pendaki itu, gue lewat tenda tuh udah nggak ada sama sekali. Dan itu juga nggak ada tanda-tanda ada tenda ya. Biasanya kan kalau ada tenda kan adalah bangsa sampah 1, 2, 3 ya kan, bekas ya, yang ditinggal sama bekas pasak-pasaknya kan pasti kelihatan ya. Nah di situ gua sempet kaget juga, loh tendanya mana ini. Gue sempet nanya tuh sama 4 orang, "Tadi lu ngeliat kan sini ada tenda kan?" Katanya 2. "Iya." "Kok udah nggak ada?" Udah turun kali, pada positive thinking kan. Cuma gue di situ tuh aduh ngaco pikiran gue di situ ya kan. Ya udahlah, ayo turun, mungkin udah turun duluan kali. Dari situ tuh gue udah mulai ngebut jalan kan, karena turun hujan juga. Di situ nah nyampe Bapak Tere ada kejadian teman gue sakit kakinya gitu. Nah dia tuh bener-bener kaki sebelahnya sakit gitu. Nah pikiran gue udah kemana-mana ya. Wah dalam hati gue tuh, wah gue dari awal sampai sekarang nih gue kok disuguhin kejadian-kejadian aneh gitu. Kenapa nih ya kan. Gue mutusin buat cepet-cepet turun kan. Dari puncaknya sih yang ketemu pendaki itu gitu. Nah untungnya gue tuh nggak ada yang minum ya, yang ditawarin minum. Katanya kan kalau cerita-cerita pendaki mistis gitu kan, kalau ditawarin minum itu besoknya udah nggak ada gitu ya. Ya alhamdulillahnya gue di situ nggak ada yang minum sih gitu. Cuma gue berbincang-bincang aja. Cuma itu gue bener-bener mastiin tuh pendaki tuh bener-bener wujud orang itu asli. Cuma sampai gue turun di Sanggabuana itu ya nggak ada, bener-bener tanda nggak ada gitu. Nggak ada bekas-bekasnya. Iya. Berarti yang di Sanggabuana itu lu yang ditawarin minum. Iya, itu gue yang ditawarin minum gitu.
karena ya nggak tahu gimana ya, ibaratnya pikiran gue yang nggak mau minum gitu, padahal tuh gue emang kondisi lagi haus gitu. Cuma emang gue Oh, udah firasat iya hati. firasat nggak mau lah ibaratnya gitu. Cuma gue tawarin dia buat ngedaki bareng gitu, buat muncak bareng. Di situ dia mau gitu. Nah sampai tenda dia lagi turun kan, itu yang gue kagetin, nggak ada sama sekali jejak-jejak bekas tenda ya, bekas ada orang itu. Ya udah gue di situ langsung turun bablas ya kan. Di Bapak Tere yang tadi gue bilang temen gue kakinya sakit kan, ya udahlah gue minta 2 orang itu buat nemenin. Mas temenin temen saya mas ya, saya turun duluan, saya bawa dua keril nih sama bawa sampah ya kan, bawa sampah yang bekas di puncak kan. Saya sampai terus sampai ketemu di tanjakan Seruni. Gue berhenti sebentar ya karena capek banget kan, gue lari. Gue juga nggak tahu pikiran gue jahat apa enggak ya, ibaratnya gue udah nggak mikirin temen gue tuh, karena gue pikiran gue aman lah, temen gue didampingin 2 orang. Gue sendirian turun di tanjakan Seruni itu, gue berhenti sejenak sendirian itu. Nah gue di situ digangguin dengan suara-suara kresek-kresek lagi kan. Itu gue nengok nggak ada apa-apa di tanjakan Seruni itu. Gue nengok kresek-kresek nggak ada, tapi itu daun goyang itu doang ya, yang lainnya tuh biasa aja. Di situ kayak ada hewan-hewan gitu. Abis gue bunyi kresek-kresek, bunyi suara jelas banget, kayak lu pernah denger suara ular yang gitu nggak sih? Nah dari situ tuh semakin jelas, semakin deket ya kan. Gue bangun ya kan, gue bangun tanpa ambil napas, gue langsung lari di situ. Itu sampai jam berapa? Itu sekitaran siang itu, masih siang, di jam 2:30 lah gitu, 1:30. Nah nyampe lah tuh gue di tenda duluan, gue langsung beres-beres lah yang gue bisa ya kan, sembari nunggu 3 orang turun tuh, teman gue sama 2 orang itu. Jadi gue beres-beres yang bisa mungkin, karena gue pikiran gue udah mau turun. Di situ gue sempat denger juga suara-suara yang tadi gue denger juga, yang bawa-bawa itu pulang gitu. Itu di pikiran gue ya gitu, pulang gitu. Lalu dengar lagi di situ? Iya di situ gue udah wah bener-bener merinding gitu ya, sampai dalam hati gue nggak tahu pikiran, wah gue mungkin akhir gue di sini kali ya. Sampai gue udah gelap banget pikiran, udah wah gue mati di sini, ibarat kasarnya ya gitu. Gue nggak apa-apa gue mati, gue bilang gitu. Cuma yang penting temen gue jangan sampai mati, karena yang berat lagi tuh temen gue gitu. Kalau gue mati, gue turun ya kan, temen gue mati, gue turun, gue yang Kena. iya ya kan, mendingan gue yang mati. Itu pikiran gue kayak gitu, asli pikiran gue kayak gitu. Nggak pikir panjang lagi, gue udah gelap banget itu mata ya kan, udah hawanya mau turun ya, pikiran udah rumah itu, pikiran udah kemana-mana. Nah nyampe lah tuh dia 3 orang Di jam? di jam 3 ya, di jam 3 sore. Udah itu dari tenda tuh jam 3 dia nyampe, tanpa gua tegur, tanpa apa ya kan. Kita turun yuk sekarang, langsung beres-beres. Itu dengan pikiran gua tegas ya ngomongnya. Turun beres-beres. Yaudah yuk kata gitu. Tar dulu lah, kata yang 3 orang itu, tar dulu lah, ngopi-ngopi dulu. Enggak, langsung turun ya kan gitu. Itu gua bilang turun. Ya dia mau nggak mau kan, ya udah gulung tenda ya kan. Gulung tenda tuh berempat tuh, gulung tenda kan, gulung tenda rapi. Nggak lama ya kan, gue langsung mutusin turun gitu. Nah di situ temen gue bilang gue nggak kuat bawa keril kayak gitu. Ya udah gue yang bawa, ada semuanya gue yang bawa, sampah-sampahnya juga gue yang bawa gitu. Cuma gue duluan lagi ya gitu. Ya udah gue duluan terus.
itu gue udah nggak nengok kanan kiri, udah itu gue liat bawah aja udah. Pikiran gue dari rumah gue turun terus ya kan. Nyampe lah tuh gue yang gue nggak pernah lewatin ya, yang awal tuh tadinya tuh gue nggak pernah ngelewatin, tapi kok pas gue turun tuh ada gubuk gitu. Ada gubuk, gue nengok, cuma gue nengok doang ya, nggak mampir nggak apa, gue langsung bablas, cuma itu sebelahan kok ada gubuk gitu. Ya udahlah gue lanjut terus sampai, singkat cerita gue warung itu di ngelewatin pos 2 itu ada warung, itu di jam 7 malam. Jam 7 malam itu gue di warung, baru gue nungguin tuh dia bertiga kan, cukup lama juga dia tinggalan jauh. Ya udahlah gue tungguin sampai situ di jam 7 malam. Dari situ katanya udah nggak jauh lagi katanya bawah. Ya udah dari situ baru kita mulai turun bareng di situ. Nyampe base camp itu di jam 9 malam itu. Tapi udah berempat itu. Itu udah berempat itu. Itu jam 9 malam udah, ya udah 2 orang itu pamit langsung pulang gitu, nggak ngomong apa-apa. Gue juga mau bilang terima kasih juga nggak sempet, dia langsung pulang juga, entah apa yang di pikiran dia gitu. Dan gue juga di situ niat nyampe base camp mau langsung pulang itu. Cuman temen gue udah lemah banget kan kondisi, dia minta bermalam di base camp lah. Ya udahlah, mungkin kan gue paksa buat hari itu juga pulang karena nggak ada transportasi juga gitu. Ya udah gue bersyukur banget juga, gue sampai sekarang masih sehat walafiat gitu. Karena di situ gue pengalaman gue yang paling nggak banget deh gitu sampai sekarang. Ya udah sih gitu aja cerita dari gue. Tadi ceritanya dari Bang Ian seru banget. Sekarang gue mau nanya-nanya sama Bang Ian nih. Bang, lu kapok nggak ke Gunung Ciremai? Aduh, kalau dibilang kapok sih enggak ya kalau ke Gunung Ciremai. Cuma kalau via Lingkarjatinya gue masih mikir-mikir. Sampai sekarang juga gue masih nggak mau lagi lewat Lingkarjati. Cuma kalau lewat yang lain masih ayolah gitu. Terus sama ini nih, lu sampai base camp atau lu sampai pos Simaksi, lu ada cerita ke orang lain nggak tentang apa yang lu udah alamin gitu? Itu cerita udah kemana-mana ya, termasuk ke tongkrongan gua, ke yang gua nggak alamin gua juga udah cerita ke partner gua nih, pendaki gua. Dan dia juga ternyata ada sedikit-sedikit yang sama lah yang didengar sama dia, yang dilihat dia juga gitu. Berarti lu cerita pas turun, pas sampai base camp lu langsung cerita gitu sama dia? Enggak sih, gua sampai base camp itu masih gua shock lah ibaratnya, masih shock. Gua ya sekitar semingguan lah gue baru mulai buka ya, gitu. gue buka gitu. Oh, dan temen lo ini ngalamin juga si benokennya? Ada yang sama, ada yang enggak juga gitu. Oke. Terus ya, gue kira tuh lo sampai base camp lo cerita lagi, nah nanti dijelasin biasanya kayak gitu-gitu. Ternyata lo nggak, ceritanya after setelah lo naik itu baru lo cerita. Ya after sih, berarti gue cerita di nggak cerita di base camp, gue cerita ya yang gue bilang tadi. Seminggu kemudian gue baru buka cerita soal gue pendakian ke Ciremai itu gitu. Yang bikin paling merinding, yang pas diantara kan lu ngalamin kejadian beruntutan tuh ya kan, yang bikin lu paling merinding di situ? Ada banyak ya apa binatang buas gitu, jadi gue anggap ya itu binatang buas lah ibaratnya gitu. Yang gue paling menyeramkan ya itu pendaki, entah itu pendaki atau entah itu jin berupa pendaki ya ibaratnya gitu. Yang rame yang isunya di sana, iya, kalau ketemu pendaki misterius gitu. Yang paling saya inget lah, gue inget lah gitu. Yang gimana sih nih? Yang paling gue inget ya itu gue mau ketemu sosok misterius itulah. Pesan lu nih buat teman-teman kalau mau naik Gunung Ciremai harus apa gitu?
safety. harus persiapan matang yang satu ya. Yang kedua, lu bener-bener kondisi sehat. Yang ketiga itu jaga omongan, sikap, sama patuhi peraturan benar. Ya jangan dicontoh yang kayak gua tadi 2 pendakian doang maksa buat naik gitu. Ya itu aja sih dari gua pesannya. Oke. Pelajaran ini Bang, dapat pelajaran apa di sana? Itu kan tadi pesan-pesan lo tuh untuk kayak Iya. gitu. Pelajarannya tuh setelah lo naik Ciremai via Linggarjati. Tanggung jawab yang pertama ya, tanggung jawab sebagai yang ketua atau memimpin lah ibaratnya di sana gitu. Walaupun gue belum pernah juga, tapi di sana gue dituntut buat tanggung jawab gitu. Yang kedua, pelajaran gue di sana itu sebelum mendaki lu harus tahu treknya itu gimana, jalur yang lu mau daki itu gimana gitu. Lu harus tahu, jangan asal naik doang. Yang kayak gue lakuin ini asal naik doang, gue tanpa pengetahuan apapun gue naik gitu. Ya disitulah gue belum tahu juga kan kalau minimal mendaki itu 3 orang gitu. Gue berdua kesana, ya gue maksa buat naik gitu. Terakhir ya Bang, kira-kira lo ada rencana lagi nggak nih buat ngedaki gunung mana gitu? Oh, kalau buat rencana ya ibaratnya rencana gue sih banyak. Gue mau ngedaki lagi, cuma gue buat sekarang sih nggak dulu ya, karena gue lagi fokus di tanggung jawab gue sebagai ayah, kepala keluarga sih gitu. Asik. Yang menjadi lebih baik gitu. Mantap. Kalau buat ngedaki lagi nanti deh, belum ada kepikiran gitu. Oke guys. Oke Bang, thank you banget nih lu udah Oke, sama-sama. mau cerita-cerita di selatan Jakarta. Gue juga mau ngingetin cerita yang dibawain Bang Ian malam ini bukan untuk nakut-nakutin kalian, tapi untuk diambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Gue sama Bang Ian undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat. Guys.